Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, selamat sore saudara, Bapak, Ibu, Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Puji nama Tuhan ya, di sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah bersama-sama. Dan mungkin beberapa waktu belakangan ini Bandung masih terus tidak menentu ya, cuacanya kadang hujan, kadang cerah, kadang hujan lagi gitu. Tapi saya mengucap syukur kalau kita semua bisa ada di tempat ini dengan tanpa kurang suatu apapun. Dan mungkin apabila ada beberapa dari kita yang sedang sakit, sedang tidak fit, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan yang maksimal untuk kita semua, amin. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk kita bersaat teduh sejenak. Saat ini kami mau datang Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, kami mau mengangkat hati kami mau menaikkan puji-pujian kami Tuhan, karena kami rindu untuk datang kepadamu, kami rindu untuk rasakan hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah setiap penyembahan dan pujian yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat kami menyembah-Mu. Kita nyanyikan bersama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku puji Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku
merasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat kami datang menyembah-Mu, saat kami datang ke hadirat-Mu, kami selalu merasakan ada Engkau Tuhan yang ada bersama dengan kami, yang ada di dalam hati kami, yang memenuhi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan Tuhan lihat saat ini, kami anak-anak-Mu Tuhan datang untuk menyembah-Mu, untuk menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Karena hanya satu yang kami rindukan, yaitu biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Di atas segalanya dalam hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala sembah dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu saat ini bersama dengan kami di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa kembali bersama-sama datang bersekutu, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Meskipun saat ini cuaca tidak menentu, kondisi di sekitar kami mungkin sedang tidak menentu juga Tuhan. Tapi kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu setia Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang penuhi hati kami, Tuhan yang penuhi pikiran kami. Biarlah hadirat-Mu boleh kami rasakan di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan biarlah saat pulang nanti pun kami bisa menerima berkat kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini juga kami rindu untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami, selalu meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang begitu indah ini. Dan kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini maupun yang sedang dalam perjalanan untuk tiba di tempat ini. Biarlah Engkau tibakan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami di sini bisa bersama-sama menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Dan kami bisa bersama-sama belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan waktu ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin duduk silakan duduk. Bagi yang lain dimohon untuk tetap bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Kita mau katakan bahwa kami terima kuasa-Mu Tuhan dan kami akan bawa kemanapun kami pergi. Boleh kita sambil berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau nyanyikan bersama. Kami
silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita naikkan satu lagu. Sebuah pernyataan iman kita bahwa kita mau roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi kami, mengalir dalam kami. Roh-Mu yang hidup
mau buka hati kami Tuhan. Dan kami mau sujud menyembah-Mu saat ini Tuhan. Karena kami mau bahwa hanya Roh-Mu yang hidup Tuhan, yang mengalir dalam diri kami, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Yang membawa damai sejahtera bagi kami semua Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau lihat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang merindukan lawatan Roh-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir tengah-tengah kami saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk datang padamu, yang rindu untuk merasakan kuasa-Mu, merasakan kehebatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, mari datang dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh menaikkan segala puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bertahta atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami muliakan di sepanjang hidup kami. Dan kini tiba saatnya Tuhan untuk kami menerima kekuatan yang baru, yang asalnya hanya dari firman-Mu saja ya Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang persiapkan hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang disampaikan pada saat ini bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah Tuhan, semua orang bisa melihat bahwa ada Roh-Mu yang mengalir dalam diri kami. Dan saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Pembantu Mika yang sudah Engkau persiapkan untuk membawakan berkat firman-Mu pada saat ini. Kiranya kuasa Tuhan turun atas mulut bibir lidahnya. Biarlah apa yang akan ia sampaikan adalah apa yang sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Dan bisa menolong setiap kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu lebih dalam lagi. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami akan menerima berkat kekuatan yang baru dari-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan berkat firman Tuhan pada saat ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, shalom. Kalau saya pakai masker, suaranya kedengeran ya. Soalnya lagi kurang enak tenggorokan, jadi nanti kalau batuk-batuk takutnya batuknya kemana-mana, jadi pakai masker aja lah. Oke, walaupun sedang kurang fit, tapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan. Tuhan bisa ngebuat Mika bisa berdiri lagi di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Sudah dalam 2 khotbah saya di hari Minggu, satu di Minggu sore, satu di Minggu pagi, menjelaskan atau menceritakan bagaimana kitab Amsal itu sangat memukau hati saya. Dan bagaimana hikmat itu memukau hati saya juga. Dan itu kita sudah tahu bersama, mungkin ada yang waktu itu dengar khotbah saya di pagi, bahwa hikmat itu sebenarnya apa sih? Hikmat itu tuh sebenarnya adalah firman Tuhan. Nah ini sebagai reminder saja, kita baca Amsal 8 ayat yang ke-22. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kita lihat ya di sana, di ayat Amsal 8 ayat 22, di situ sangat jelas bahwa Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi kalau kita mengingat Tuhan menciptakan dunia ini dengan berfirman. Maka
kalau hikmat itu di dalam Amsal 8 di situ hikmat itu mengatakan tentang dirinya sendiri. Yaitu menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan Tuhan. Itu tandanya hikmat itu adalah firman Tuhan. Jadi hikmat yang kita pahami, yang saya selalu berbicara di atas mimbar ini tentang hikmat itu adalah firman Tuhan. Tapi saya hanya menyinggung itu di dalam perjanjian lama. Tentang Amsal, penulis Amsal yaitu adalah Salomo, Raja Israel. Tapi apakah ada hikmat di dalam perjanjian baru? Nah, kemarin saya sempat membaca Alkitab dan saya membaca Matius 5 sampai 7. Matius pasal 5 sampai 7. Saudara-saudara pasti beberapa di sini pasti sudah tahu itu adalah isinya adalah tentang khotbah di bukit. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar di situ, Tuhan Yesus berbicara di situ tentang berbagai-bagai hal berdasarkan hukum Taurat yang lebih dijelaskan lagi di sana. Nah, saat saya membaca Matius 5 sampai 7 itu, saya merasa kagum sekali. Nah, lama-lama mengganggu saya lepas aja lah. Oke, kita lanjut. Lama-lama itu kagum sekali saat saya membaca Matius 5 sampai 7. Di situ saya melihat pengajaran Tuhan Yesus begitu luar biasa. Pengajaran Tuhan Yesus berat tetapi luar biasa. Maksudnya berat tuh sulit ya untuk dilakukan. Tidak mudah seperti itu. Nah, kemudian saya bertanya-tanya, kenapa ya saya bisa menganggap bahwa Matius 5 sampai 7 itu sangat hebat. Pengajarannya sangat begitu luar biasa, sangat memukau. Ternyata saya lupa satu ayat saudara. Yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, setelah saya mengingat ayat ini tuh saya baru connect saudara. Kenapa saya tuh kagum sekali mendengar pengajaran Tuhan Yesus di Matius pasal 5 dan sampai pasal 7. Itu karena firman itu telah menjadi manusia. Hikmat itu telah menjadi manusia. Karena kalau tadi kita lihat bahwa makna dari hikmat itu adalah firman. Kalau di dalam kitab Amsal kita selalu melihat konotasi yang hikmat yang mempersonifikasi dirinya. Mempersonifikasikan itu apa sih? Itu adalah sebuah majas ya saudara. Jadi kayak menghidupkan sebuah barang yang tidak hidup. Jadi kayak seperti itulah. Intinya kalau saudara pernah belajar bahasa Indonesia, di situ ada majas personifikasi. Nah, hikmat ini berkata tentang dirinya sendiri tadi. Aku adalah permulaan firman. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru, hikmat itu lebih dipersonifikasikan lagi, tapi di dalam diri Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita tadi lihat, kita baca Yohanes 1 ayat 14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak heran kalau Mika tuh sangat kagum dengan pengajaran Tuhan Yesus. Sebab ternyata pengajaran Tuhan Yesus itu penuh hikmat. Sebab dialah firman itu, dialah yang menjadi manusia, diam di antara kita. Lebih jelas kita berkomunikasi, maksudnya kalau misalnya tadinya mungkin hikmat itu tuh tidak jelas. Siapa diri hikmat ini tuh kita gak kenal. Tapi saat di perjanjian baru tuh dia mengenalkan dirinya sebagai Tuhan Yesus. Dia datang dalam diri Tuhan Yesus. Firman itu menjadi manusia. Nah kita coba akan melihat sedikit saja saudara. Sedikit saja di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 46. Nah ini tuh adalah saya akan mengambil bagian kecil saja dari hikmat dalam perjanjian baru. Matius 5 ayat 43 sampai 46. Matius 5 ayat 43 sampai 46. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang
menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, kita lihat ya saudara. Ini adalah sebagian kecil dari khotbah di bukit, hikmat dalam perjanjian baru. Kalau kita nih ya, kita melihat, sekarang saya mau tanya sama saudara. Jika ada orang yang membuat saudara kesal, saudara marah, atau ada yang membuli saudara, atau ada sesuatu hal yang terjadi pada diri saudara dengan orang lain gitu ya. Dan itu membuat saudara kesal banget. Kira-kira apa yang saudara pikirkan pada saat itu? Pasti rasanya pengen nampol gitu ya. Pengen, ini orang ngeselin banget, pengenku ini bejek-bejek gitu loh. Karena nyebelin gitu orang ini tuh. Tapi di sini dikatakan apa? Kamu telah mendengar firman di dalam perjanjian lama. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, sulit sekali saudara. Kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus itu datang, dia berkata dalam khotbahnya di bukit bahwa dia itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Tuhan Yesus membawa sebuah pembaharuan hukum yang lebih tinggi lagi. Ini kan hanya baru sebagian kecil yang kita lihat. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Padahal waktu perjanjian lama dikatakan bahwa bencilah musuhmu. Terus kalau kita lihat lagi bagian yang lain di dalam khotbah di bukit itu. Ada yang mata ganti mata, tangan ganti tangan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepada pipi kirimu. Ini adalah sebuah upgrade saudara. Ini adalah sebuah hal yang Tuhan Yesus lebih perjelas lagi. Bagaimana seharusnya kita melaksanakan hukum-hukum itu. Bagaimana seharusnya kita melaksanakan hukum-hukum Allah. Tidak mudah. Tapi memang tapi kalau kita pikir ya. Memang di PL ada gitu ya. Untuk diajarkan untuk membenci musuh. Nah kita coba nih baca Ulangan 23 ayat 6. Ulangan 23 ayat 6. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Nah ini tuh adalah cuplikan ayat. Di dalam Ulangan 23 itu kalau kita baca ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Dan terus di ayat yang 6 ini dikatakan bahwa janganlah diusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Itu berarti memang betul di dalam Taurat diajarkan bahwa bangsa yang lain, bangsa yang bukan pilihan Tuhan, bangsa yang sudah berbuat jahat terhadap bangsa Israel itu jangan dikasihi. Tapi kita lihat ini tuh tidak sepenuhnya terpenuhi. Karena kalau kita tahu ya saudara, kita membaca Alkitab, Rut itu berasal dari keturunan Moab. Dan Rut itu diberikan anugerah oleh Tuhan untuk masuk ke dalam silsilah Tuhan Yesus. Begitu luar biasa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memperjelas kembali hukum-hukum Allah, hukum-hukum Taurat itu diperjelaskan kembali dan kita jadi mengerti makna di balik hal itu. Itu tadi hanyalah contoh saudara. Contoh yang saya ambil sebagian kecil dari hikmat dalam perjanjian baru. Kalau saudara mau tahu lebih banyak, saudara bisa baca Matius 5 sampai 7. Di situ banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa kita teliti dan itu menarik. Kita lihat di sini bahwa hikmat itu tercerminkan dalam diri Tuhan Yesus. Pengajarannya begitu luar biasa, sangat hebat. Tetapi satu hal nih saudara. Ada satu hal yang membuat saya merasa sedih ya. Sebab ia tidak lagi melayani di bumi ini. Tuhan Yesus pada waktu ia bangkit. Ia kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa hikmatnya. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa pengajarannya. Naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Apakah berarti hikmat itu hilang?
apakah berarti kita sudah tidak bisa lagi terkoneksi dengan hikmat itu? Tidak, saudara. Jelas hikmat itu tidak hilang. Hikmat masih ada di dalam bentuk kitab suci ya. Kalau kita baca kitab suci, itu adalah firman-firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus. Menulis semua firman Allah. Dari latar belakang yang berbeda-beda, dari zaman yang berbeda-beda, semuanya itu adalah firman Allah. Tetapi selain kita memiliki Alkitab, kita juga memiliki suatu pribadi yang lain untuk diri kita. Kita akan coba untuk melihat pribadi itu di dalam Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, di sini dikatakan ya, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Apa yang terpikirkan dalam benak saudara saat saudara membaca ayat ini? Sifat-sifat penurut, penuh belas kasihan, peramah, pendamai, ada buah-buahnya. Apa saudara? Apa? Kurang keras. Apa saudara? Ah, betul. Itu adalah pribadi Roh Kudus. Kita tahu ya saudara, bahwa roh itu adalah penurut. Dikatakan Tuhan Yesus pernah ngomong bahwa roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Kemudian Roh Kudus adalah roh yang pendamai, membawa damai, ramah, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tetapi kita patut garis bawahi di sana di dalam Yakobus 3 ayat 17 itu. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Maksudnya gimana sih? Nah, saudara, di era kita sekarang, teknologi sudah semakin canggih. Berita-berita sudah semakin cepat tersebar luaskan, bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, bisa dari TikTok, bisa dari manapun saudara. Pertanyaannya adalah, hikmat itu memang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Bahwa hikmat itu berseru di mana-mana. Tapi hikmat yang mana yang kita harus dengarkan? Hikmat seperti apa yang harus kita dengarkan? Kalau kita mendengarkan sebuah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan misalnya, atau mendengarkan sebuah fakta menarik dari YouTube gitu ya. Kita mendengar, terus kemudian apakah itu merupakan sebuah kebenaran? Apakah itu merupakan sebuah hal yang tidak akan menyesatkan kita? Apakah itu adalah hal yang baik untuk kita dengarkan? Lantas gimana caranya kita bisa mengetahui hikmat mana yang benar? Apalagi di era kemajuan teknologi itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan secara instan dan cepat. Nah, di sini ada semacam hal-hal yang bisa membuat kita, jadi kayak misalnya si A nih nonton video ini. Menurut si A, ini tuh video baik dan dia terberkati dengan video itu. Saat si A ini menunjukkan kepada si B merasa bahwa itu video itu nggak benar. Menurut saya yang benar video yang ini. Nah, jadinya kan begitu banyak sekali ya pemahaman yang tercampur. Jadi kayak yang mana yang benar dong? Kebingungan gitu di antara kita semua gitu. Nah, ini tuh adalah salah satu kunci untuk kita bisa mengerti hikmat yang benar tuh yang mana. Hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Maksudnya apa sih? Saat saudara membaca firman Tuhan, saat saudara membaca Alkitab, jangan Alkitab itu saudara pakai untuk dibentuk sesuai dengan keinginan saudara. Jangan. Justru diri saudara yang harus siap dibentuk oleh Alkitab. Jangan saudara ambil satu ayat, comot satu ayat, terus kemudian itu dibentuk menjadi yang penting itu keinginan saya. Oh jangan saudara, itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Justru kalau kita membaca Alkitab, kita tuh sudah dalam keadaan yang siap untuk menerima teguran apapun yang disampaikan oleh Alkitab itu kepada kita. Karena firman itu berisi teguran saudara. Enggak selalu teguran, bisa jadi berisi berkat, berisi kata-kata bijaksana ataupun apapun itu. Firman Tuhan itu selalu berisi sebuah kebenaran. Dan itu tuh bisa menegur kita. Atau bisa mengingatkan kita bahwa ada orang nih yang memerlukan penjelasan tentang ayat ini. Kita jadikan ngobrol misalnya, nah itu.
Kemarin tuh ngobrol tuh seru sekali ya. Jadi nanti saudara bisa tahu nanti hasilnya di Kamis mendatang gitu ya. Itu tuh kita tuh semua udah berembuk gitu ya. Dan selalu ada satu orang yang berkata bahwa gunakanlah hikmat dan kebijaksanaan yang ada pada diri kita. Tapi ya setelah itu aku bilang, kamu harus dengerin khotbah aku yang sekarang nih. Karena ini akan sangat menjawab gitu. Akan sangat menjawab gimana kita bisa dapat hikmat dan kebijaksanaan itu. Nah, kemudian apalagi di sana? Firman yang pertama-tama murni itu maksudnya adalah kita, ingat ya saudara, kita dibentuk oleh firman Tuhan. Jangan kita bentuk firman Tuhan, tapi kita dibentuk oleh firman Tuhan. Kemudian apalagi di sana? Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Nah ini saya ingat satu lagu gitu ya di 2019 gitu ya. Waktu itu saya jadi buah apa itu ya? Jadi buah jeruk kalau nggak salah gitu ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Itu saya hafal saudara karena itu berkali-kali diputer gitu. Sampai harus dilatih buat anak-anak gitu ya. Itu di Natal tahun 2019 gitu ya kalau nggak salah. Nah itu tuh sangat nempel dalam pikiran saya. Penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Mungkin bisa tolong Om Stephen untuk membacakannya ulang biar kita mereminder lagi. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, bisa kita lihat ya saudara. Penting sekali untuk kita mengetahui mana hikmat yang dari atas, mana hikmat yang benar. Ini yang harus kita miliki. Kita harus meminta Roh Kudus untuk memenuhi diri kita selalu. Inilah salah satu alasan terpenting kenapa kita harus dipenuhkan Roh Kudus, yaitu agar kita tidak mengalami kebimbangan terhadap segala hikmat yang berseru-seru, baik itu di sosmed, baik itu dimanapun. Biar kita bisa memahami yang mana yang merupakan firman Tuhan, yang mana yang merupakan pengajaran yang betul, manakah yang merupakan yang harus kita ambil sebagai pegangan dalam hidup kita. Nah, kita harus meminta terus agar roh itu memenuhi diri kita. Jangan saudara menganggap bahwa, oh kalau kita meminta kepenuhan roh ya kita mintanya pada waktu pencurahan Roh Kudus dong. Jadi kita nggak bisa minta di waktu mana-mana lagi. Oh keliru saudara. Meminta kepenuhan roh itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap kita setiap hari. Dipenuhkan, dipenuhkan, dan dipenuhkan. Kadang-kadang saya juga bingung ya sama konsep dipenuhkan itu seperti apa gitu. Kadang-kadang saya pernah bertanya sama dosen saya, Pak, kalau misalnya saya membaca firman Tuhan, kenapa ya kok saya cepat lupa? Kenapa ya kok saya cepat gak ingat gitu? Oh kamu kurang dipenuhkan. Gak ngerti saya, wah gimana dipenuhkan tuh gimana? Misalnya kamu taruh gelas, saat kamu taruh firman Tuhan itu atau otak kita tuh seperti ember ya, bukan gelas, ember. Ember yang di bawahnya tuh ada lubang. Saat diisi air, maka si air itu akan ngerembes dari bawahnya gitu. Jadi airnya hilang dari dalam ember itu gitu, bocor. Tapi kalau misalnya Mika taruh ember itu di bawah air terjun, maka itu akan selalu dipenuhkan dan dipenuhkan lagi. Bocor iya, tapi keadaan ember itu selalu penuh dan penuh. Seperti itulah harusnya roh kita meminta kepenuhan Roh Kudus. Jangan juga saudara menganggap bahwa kepenuhan Roh Kudus itu ya, oh nanti kalau saya kepenuhan Roh Kudus tiba-tiba saya berbahasa roh, tiba-tiba saya begini begitu. Enggak selalu saudara. Kepenuhan Roh Kudus itu tidak selalu ditandai dengan seperti itu. Mungkin kalau identik gitu ya dalam pencurahan Roh Kudus tuh kita selalu melihat hal-hal fenomenal seperti itu. Padahal enggak. Jangan kita persulit diri kita untuk kita menerima Roh Kudus. Saat saudara diam, tenang di kaki Tuhan. Tidak ada orang yang bisa tahu bahwa dirinya tuh dipenuhkan roh oleh tidak. Atau tidak. Hanya diri kita sendiri yang bisa tahu. Saat kita merasakan ketenangan.
saat kita merasakan keteraturan, saat kita merasakan bahwa hadirat Tuhan itu nyata, itu kita sedang berkomunikasi dengan Roh Kudus itu. Roh itu dekat sama saudara. Jadi kita harus selalu meminta hikmat itu. Kita selalu meminta Roh Kudus itu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah hal yang terdekat saat ini dengan kita. Di zaman ini, di era ini, Roh Kudus itu adalah pribadi yang terdekat dengan kita. Justru malah kita sangat beruntung kita punya Roh Kudus. Tadinya kita membaca Amsal, hikmat itu apa, dan dia hanya berbicara, kita tidak tahu wujudnya hikmat itu seperti apa. Kemudian Tuhan itu menjadi manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia, berinteraksi dengan kita, kita makin kenal sama hikmat itu. Kita makin dijelasin hikmat itu apa. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, menurunkan Roh Kudus kepada kita, itu semakin kita mengenal lagi. Kita semakin kenal hikmat itu. Makanya jangan heran kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara mengerti firman itu. Itu adalah kerja Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Jadi hikmat itu semakin lama semakin dekat dan semakin dekat. Dengan orang-orang percaya yang terus meminta kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudara, adakanlah waktu bagi diri saudara di rumah. Sisihkanlah waktu saudara untuk setiap hari berdoa kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan. Memiliki koneksi dengan Tuhan. Izinkanlah itu. Mungkin sisihkan waktu di dalam kehidupan saudara setiap hari. Untuk meminta perkenanan Roh itu datang pada kita. Agar kita paham firman Tuhan. Agar kita paham apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kuncinya tuh bukan kepintaran saudara. Kuncinya tuh bukan sekolah teologi dulu baru kamu paham firman Tuhan. Bukan. Sekolah teologi dulu baru kamu bisa dapat hikmat itu. Oh bukan. Hikmat itu kita bisa dapat kalau kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Itu saja sebenarnya saudara yang harus saudara minta terus-menerus kepada Tuhan. Asalkan saudara mau, asalkan saudara berkomitmen untuk meminta hikmat itu, maka nanti saudara akan mulai memahami firman-firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Tidak sulit, tetapi diperlukan kemauan, diperlukan komitmen, diperlukan tekad untuk berkontak dengan Tuhan kita. Roh itu dekat dengan kita. Kita harus memuliakan, mengasihi Allah dengan keseluruhan hidup kita. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Jangan menolak Roh Kudus. Dan biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh. Karena Roh itu yang akan mendatangkan hikmat dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan demikian juga saya mengakhiri series tentang hikmat ini. Karena hikmat ini sudah 3 kali khotbah ya. Sudah 3 kali khotbah. Saya rindu kita menyanyikan lagu yang tadi. Rohmu yang hidup penuhiku. Saya ingin saudara semua dalam posisi duduk saudara di kursi. Saudara merenungkan, saudara meminta bahwa ingin sekali lagu ini itu menjadi komitmen saudara. Lagu ini menjadi doa saudara. Untuk saudara meminta Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara, memenuhi kembali. Jikalau di antara saudara semua ada yang mulai mungkin kurang berkontak dengan Tuhan. Rohnya sudah mulai padam. Minta kepada Tuhan untuk dipenuhkan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup. Inilah doa kami Bapa. Inilah doa kami kepadamu Tuhan.
Kami ingin mengerti firman-Mu, karena itu kami meminta Roh-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dalam keheningan saudara berdoalah di tempat saudara. Minta dan minta terus Roh Kudus itu memenuhi hati saudara. Maafkan kami ya Bapa kalau kami seringkali menafsirkan firman itu dengan semau-mau hati kami Tuhan, tanpa menggunakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Saat ini kami paham Tuhan, bahwa Roh-Mu itu yang memberikan hikmat pada kami untuk kami bisa mengerti firman itu. Karena itu kami mohon agar Roh-Mu memenuhi kehidupan kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Mari kita semua bangkit berdiri dan katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, buka hati kami Tuhan. Kami membuka hati untuk jamahan-Mu Tuhan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami telah mengerti esensi dari kami memiliki Roh Kudus. Roh-Mu bukan hanya sekedar penghibur bagi kami. Roh-Mu bukan hanyalah roh yang menguatkan kami. Tetapi roh itu yang memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena roh itu dicurahkan ke atas kami semua. Tidak ada batasan atau tidak ada syarat-syarat. Yang penting satu, yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka roh itu akan dicurahkan kepada kita Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami boleh menerima Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga, lebih berharga daripada segala sesuatu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang selalu dekat dengan kami. Kami mengucap syukur bisa mengambil bagian di dalam jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa mendapatkan Roh Kudus-Mu itu dalam hati kami. Kami sudah memperbaharui tekad kami. Hati kami sudah terbuka untuk Roh-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memenuhkan seluruh hati jemaat-Mu di gereja keluarga Tabernakel yang memiliki kerinduan untuk Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Kau penuhi dan biarlah itu dapat menjadi hal yang selalu kami banggakan, yang selalu kami pegang, yang selalu kami syukuri dalam kehidupan kami. Bahwa kami memiliki Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan. Puji nama Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 kita akan mengadakan persekutuan doa puasa pada pukul 6 sore secara onsite dan juga secara streaming YouTube dan juga melalui Zoom. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Kemudian selanjutnya hari Kamis tanggal 24 November 2022 kita akan menyimak ngobrol Alkitab secara YouTube, akan diupload di YouTube maksudnya. Dengan tema dibebaskan kok tidak bebas. Nah ini akan tayang pada pukul, oh gitu ya, harusnya bacanya gitu, oke. Tayang pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Sabtu tanggal 26 November 2022 kita akan melakukan doa subuh pada pukul 5 pagi melalui Zoom dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rosmawati. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 27 November 2022 kita akan mengadakan ibadah raya yaitu pada pukul 10 pagi secara onsite dan juga akan disiarkan melalui YouTube atau streaming YouTube dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan di hari Minggu yang sama yaitu di jam 5 sore kita akan mengadakan ibadah sore seperti saat ini secara onsite saja dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen. Kemudian di hari Minggu juga kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu berbarengan dengan ibadah raya yaitu pada pukul 10 pagi secara onsite dan juga secara online melalui Zoom dan cerita akan dibawakan oleh Kamika. Kemudian selamat ulang tahun untuk Bapak Adrian tanggal 16 November, kemudian Bapak Manopo pada tanggal 17 November, dan juga saudara Maudi Kereh pada tanggal 19 November. Kemudian selamat atas gelar yang sudah diperoleh oleh saudara Glenn kelulusan S2. Dan juga saya kelulusannya 1. Oke. Aduh maaf ya.
Oke, untuk mendukung ibadah dan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember 2022, mari kita bersama-sama membawa persembahan Natal yang amplopnya terdapat di dekat amplop persembahan biasa di dekat pintu dan bisa dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di situ juga. Oke, sekian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Nah sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kita membawa persembahan kita ke kotak yang sudah tersedia di depan, bagi yang belum mengambil amplop dipersilakan untuk mengambil di dekat pintu. Kita akan menaikkan pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu mengiringi seluruh ibadah ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah Roh Kudus, Engkau juga yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh meminta-Mu memenuhi kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati Pendeta Mika yang sudah memberitakan firman-Mu. Tuhan menjawab setiap pergumulannya. Biarlah Tuhan menuntun kehidupan pelayanannya juga Tuhan. Kau pakai Mika dengan lebih luar biasa. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu di petang hingga malam hari ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau menjawab setiap pergumulan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah diberikan oleh setiap jemaat-Mu di sini. Biarlah Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan penuh sukacita. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung pemerintahan Jokowi dan jajarannya untuk menolong, untuk membuat negara kami ini menjadi negara yang baik Tuhan, di mana kami tinggal di dalamnya, sehingga kami bisa beribadah kepadamu, kami punya kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Engkau sendiri yang selalu menuntun, dan Engkau juga Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan-Mu untuk apa yang Engkau kehendaki untuk mereka lakukan di tahun yang menyongsong tahun-tahun yang akan datang. Dan kami berdoa untuk Glenn dan Lolita, Tuhan terus menuntun kehidupannya, memberi kesuksesan karena mereka hanya mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini saudara, kita sudah sampai pada penghujung ibadah ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa
Yesus memberkati. Selamat datang bagi yang pertama kali datang ke tempat ini. Tuhan memberkati.